Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menjelang kepulangan ke tanah air, masih ada 3 jemaah haji kloter 13 UPG Makassar asal Maluku Utara dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Ombudsman Maluku Utara membeberkan modus pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Bersama saya Helda Kamarula, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 27 Juni 2024. Menjelang kepulangan ke tanah air, masih ada 3 jemaah haji kloter 13 UPG Makassar asal Maluku Utara dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Nanang Adrani. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Menjelang kepulangan ke tanah air, para jemaah haji Maluku Utara kloter 11 dan 13 UPG Makassar saat ini melaksanakan umrah sunnah di Masjidil Haram serta ziarah ke sejumlah tempat ibadah di Mekah. Sementara kloter 13 UPG Makassar saat ini telah berada di Madinah dan telah melaksanakan arba'in. Kepada RRI, Ketua kloter 11 UPG Makassar Haji Saiful Jafar Arfah melalui saluran telepon langsung dari Mekah menjelaskan kemarin telah dilaksanakan umrah sunnah dengan mengambil miqat di Jirana dan berakhir tadi malam. Mulai hari ini sampai tanggal 30 Juni 2024, para jemaah kloter 11 melaksanakan persiapan untuk kembali ke tanah air. Kemarin kita melaksanakan kegiatan umrah sunnah dan terakhir kemarin dengan mengambil miqat di Jirana dan berakhir tadi malam. Untuk kegiatan hari ini sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Jadi para jemaah mulai hari ini sampai tanggal 30 itu sudah persiapan untuk menuju ke tanah air. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kloter. Kalau memang ada kegiatan mandiri ibadah itu berarti kembalikan kepada para jemaah masing-masing. Dan nanti terakhir baru tanggal 29 baru kegiatan tawaf wadah tanggal 9. Untuk jemaah haji kloter 13 UPG Makassar, menurut pembimbing ibadah haji daerah Haji Sarif Ibrahim, kondisi jemaah haji kloter 13 dalam keadaan sehat. Jemaah haji yang sakit diantaranya Ali Muhammad telah membaik dan jemaah atas nama Tatik telah kembali bergabung dengan jemaah haji lainnya di hotel. Sementara Noh Ibrahim dirujuk kembali ke rumah sakit, juga salah satu jemaah kloter 13 tadi malam dirujuk ke rumah sakit. Sampai saat ini ada 3 jemaah haji kloter 13 yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Kloter 13, alhamdulillah hari ini hari Kamis, kurang lebih 3 hari lagi, hari Senin insyaallah akan bergeser dari makam. Kondisi sampai saat ini jemaah secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah yang terbaring lama di rumah sakit Pak Ali Muhammad, alhamdulillah kemarin sudah sadarkan diri dan sudah bisa berkomunikasi lagi dengan keluarga. Kemudian Ibu Tati yang pasien jantung sudah kembali ke hotel. Pak Noh Ibrahim dirujuk kembali ke rumah sakit, dan tadi malam satu jemaah yang saya lupa namanya dirujuk ke rumah sakit Malik Faisal. Sampai saat ini ada 3 orang yang ada di rumah sakit. Sementara itu, untuk jemaah haji kloter 15 UPG Makassar yang kemarin berangkat dari Mekah ke Madinah, semuanya telah tiba dengan selamat dalam keadaan sehat dan menempati 2 hotel di Madinah. Ketua kloter 15 Haji Jamaluddin Sehat menjelaskan tadi malam sudah mulai mengambil arba'in dan juga akan melaksanakan ziarah ke sejumlah tempat ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Tiba jam 2 lewat baru tadi malam, ya udah nanti hari ini jadwal ziarah. Mulai sudah tadi malam, kemarin sore. Ada yang ambil tapi banyak yang maghrib mulai. Tinggal menunggu jadwal ziarahnya. Alhamdulillah masih bagus insyaallah. Sesuai jadwal kepulangan jemaah haji Provinsi Maluku Utara embarkasi Makassar, kloter 11 akan tiba di Makassar tanggal 1 Juli dan kembali ke Ternate tanggal 2 Juli. Kloter 13 tiba di Makassar 3 Juli, kembali ke Ternate tanggal 4 Juli. Dan kloter 15 tiba di Makassar tanggal 5 Juli dan kembali ke Ternate tanggal 6 Juli 2024. Nanang Adrani melaporkan. Ombudsman Maluku Utara membeberkan modus pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Selengkapnya disampaikan Davi Baba.
Pakaian seragam itu kan dari sisi regulasinya kan sudah sangat jelas. Kepala Ombudsman Maluku Utara Akmal Kadir membeberkan modus pungutan liar atau pungli yang dilakukan pihak sekolah saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ombudsman pun memberi peringatan kepada seluruh satuan pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun SMA sederajat agar tidak main-main dengan PPDB 2024, termasuk melakukan pungutan liar saat penerimaan siswa baru. Menurut Akmal Kadir, salah satu bentuk pungutan yang sering dilakukan adalah pengadaan pakaian seragam sekolah. Padahal kata Akmal, dalam peraturan Mendikbudristek nomor 50 tahun 2022 jelas menegaskan bahwa seragam sekolah adalah tanggung jawab orang tua. Salah satu yang sering terjadi setiap tahun pelaksanaan PPDB itu adalah pungutan, terutama pengadaan pakaian seragam. Sementara pakaian seragam itu kan dari sisi regulasinya kan sudah sangat jelas. Misalkan untuk di bawah Kementerian Pendidikan itu kan melalui peraturan Menteri nomor 50 2022 terkait dengan pengadaan pakaian seragam. Dan pakaian seragam nasional itu kan menjadi kewajiban dan kewenangan orang tua dalam rangka untuk proses pengadaan. Sehingga sekolah itu seharusnya tidak lagi memfasilitasi atau mengadakan. Jangan mengadakan memfasilitasi pun tidak bisa sebenarnya untuk itu, karena itu menjadi tugas serta kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk itu. Pada PPDB sebelumnya, Ombudsman juga mendapat laporan bahwa ada sekolah yang tidak melakukan pengadaan seragam secara langsung tetapi bekerja sama dengan supplier, baik di Ternate maupun didatangkan dari luar. Berkaca dari hal itu, tahun ini Ombudsman Malut akan melakukan pengawasan bersama tim cyber Pungli Provinsi dan Kabupaten Kota, sehingga indikasi pungutan liar yang tidak ada penyelesaian di lapangan maka ditindaklanjuti oleh tim tersebut. Sehingga berhubungan berkaca dengan setiap tahun pelaksanaan itu, tahun ini kami akan melakukan pengawasan kolaborasi dengan UPP Saber Pungli Provinsi dan Kabupaten Kota. Sehingga indikasi pungutan-pungutan yang itu memang dilaksanakan dan tidak ada proses penyelesaian di lapangan, maka itu langsung ditindaklanjuti untuk tim Saber Pungli. Bahkan kami juga akan sharing data berhubungan dengan teman-teman pungutan di Ombudsman dengan tim UPP Saber Pungli Provinsi dan Kabupaten Kota dalam rangka untuk tindak lanjut untuk berhubungan dengan pungutan-pungutan itu. Terkait hal itu juga, menurut Sekretaris Panitia PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rustam Sudirman, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional sehingga pelaksanaan PPDB 2024 berjalan lancar tanpa pungutan apapun. Reporter Davi Baba melaporkan. Orang tua siswa korban pengungsi Gunung Api Ibu pertanyakan peran Dinas Pendidikan Halmahera Barat kepada anak-anak di kamp pengungsian. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi. Sejumlah orang tua siswa korban erupsi Gunung Api Ibu, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, sesalkan Dinas Pendidikan Halmahera Barat yang tak kunjung datang di kamp pengungsian untuk memberikan support maupun pembelajaran kepada anak-anak. Hal ini diakui DC Makahekung yang anaknya masih duduk di bangku tingkat SD di Desa Duono. DC mengungkapkan sejak awal berada di kamp pengungsian pada tanggal 16 Mei 2024 hingga di akhir Juni 2024 ini tidak ada peran dari Dinas Pendidikan untuk datang memberikan buku bacaan atau edukasi dalam pembelajaran kepada anak-anak di kamp pengungsian. Pernah datang kemarin minta nama-nama sekolah yang dari SMP, SD, TK. Padahal sampai tadi ini mereka melihat dia ke bantuan seperti apa, mungkin alat tulis. Cuma minta data sih, tapi sampai ini ternyata terlalu capek. Ini so barang main banyak. Cuma ini cuma pegang-pegang HP. Ini kan tetap bermain apa? Jangan pemalu HP, kasih kalau cuma nonton barang main HP. Yang saya bilang kalau yang kemarin mau minta data begitu kasih dalam bentuk buku dan belajar kan, bisa sibuk. Bisa atur sama mama jam berapa anak-anak mesti belajar. DC yang juga koordinator kamp pengungsian Gereja Emmanuel Desa Tongute Sungi menambahkan seharusnya pihak Dinas Pendidikan menyiapkan satu ruang belajar untuk anak-anak yang masih sekolah seperti pembelajaran mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Setidaknya kan ada huruf-huruf, angka-angka. Kalau memang untuk beli rasa mau, biar kopi saja bagi-bagi pada orang. Lah biar bagian-bagian dong ke orang tua bisa tunjuk ini huruf apa. Maksudnya kan belajar sambil bermain begini kan lebih enak anak-anak daripada fokus.
Terus kan dong pasti kalau begini dong orang tua santai-santai bisa pegang guru, bisa tanya-tanya tuh. Yang kemarin itu saya sangka tuh seperti itu. Demi anak-anak tenang. Ternyata sampai ini kan terada. DC mengatakan, sampai saat ini hanya tim relawan psikososial yang datang di kamp pengungsian untuk mengajak anak-anak belajar sambil bermain, namun dari pihak Dinas Pendidikan tidak sama sekali datang untuk mengecek atau memberikan buku pelajaran. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan. Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Maluku Utara menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Selengkapnya dilaporkan Sofian Tugubu. Curah hujan yang cukup tinggi mengguyur Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan pada Minggu 24 Juni 2004 lalu. Kejadian ini menyebabkan 4 lokasi terendam banjir. Atas kondisi tersebut, lebih dari 2.000 warga yang mengungsi di sekolah dan di rumah ibadah. Kepada RRI, Kepala Cabang Yakesma Maluku Utara, Abu Rahmat Ibrahim, mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan sembako dan kebutuhan pokok kebutuhan bayi di lokasi pengungsian tersebut. Sebelumnya juga telah ada beberapa bantuan dari lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ikut turut membantu dan memberikan bantuan. Kejadian ini menyebabkan 4 lokasi desa terendam banjir. Desa tersebut diantaranya adalah Desa Foya, Desa Kota Lowu, Foya Tobaru, dan Desa Tobaru. Atas kondisi tersebut, lebih dari 2.000 warga mengungsi dan menyebabkan 16 rumah mengalami rusak. Rahmat menambahkan, tim relawan Yakesma Maluku Utara masih akan terus melaporkan kondisi di lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar segera bantuan disalurkan dan adanya penanganan pasca terjadinya banjir. Yakesma Maluku Utara mengirimkan bantuan sembako, kebutuhan bahan pokok, kebutuhan bayi, serta hygiene kit ke titik lokasi pengungsian. Tim relawan Las Yakes dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar segera adanya bantuan yang disalurkan. Yakesma juga terus membuka donasi dari masyarakat luar terhadap kebutuhan makanan siap saji, sembako, dan kebutuhan bayi untuk disalurkan ke lokasi banjir di Gane Timur, Halmahera Selatan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan. PJ Gubernur Maluku Utara malam nanti menutup MTQ ke-30 tahun 2024 Provinsi Maluku Utara di arena utama MTQ Asrama Haji Transit Ternate. Selengkapnya dilaporkan Nanang Adrani. Alhamdulillah sampai dengan detik ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-30 tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung sejak tanggal 23 Juni 2024 malam nanti berakhir dan akan ditutup penjabat Gubernur Maluku Utara di arena utama MTQ Aula Rauda Asrama Haji Transit Ternate. Sebelum penutupan malam nanti pagi hingga siang tadi berlangsung babak final untuk bidang lomba Fahmil Quran dan tadi malam berlangsung final tilawah dewasa di arena utama MTQ Asrama Haji Transit Ternate. Kepada RRI, Ketua Dewan Hakim MTQ Maluku Utara Haji Humaida M. Saleh menjelaskan sampai dengan babak final Fahmil Quran, pelaksanaan MTQ ke-30 Provinsi Maluku Utara tahun 2024 berjalan aman dan lancar, tidak ada kendala. Selesai final lomba Fahmil Quran dilakukan rapat majelis hakim setiap bidang lomba dilanjutkan dengan pleno Dewan Hakim. Alhamdulillah sampai dengan detik ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Ada satu mata lomba final Fahmil Quran di Aula Mina, dah rapat majelis hakim. Malam penutupan. Pada MTQ ke-30 tahun ini, kata Haji Humaida M. Saleh, semua kafilah dari 10 kabupaten kota penampilan peserta sangat bagus dibanding dengan tahun sebelumnya. Karena itu untuk menuju ke tingkat nasional dirinya optimis akan ada yang berhasil. Kali ini insya Allah hifdzul Quran alhamdulillah sangat bagus dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Artinya dia punya peserta dan insya Allah dari hasilnya insya Allah dia lebih berbobot insya Allah dibandingkan tahun-tahun kemarin. Dan insya Allah semua ada yang bagus. Jadi malam final dewasa tilawah juga luar biasa. 6 peserta dengan penampilan yang sangat-sangat memuaskan. Para juara dalam MTQ ke-30 akan mewakili Provinsi Maluku Utara pada MTQ tingkat nasional bulan Juli nanti di Provinsi Kalimantan Timur. Penutupan MTQ malam nanti akan diawali dengan pembacaan kalam ilahi, dilanjutkan dengan laporan panitia serta sambutan Ketua LPTQ dan Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara, serta sambutan penutupan oleh PJ Gubernur Maluku Utara, serta pembacaan surat keputusan pemenang dan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Nanang Adrani melaporkan. Pemerintah Kota Ternate mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman. Selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
Pemerintah Kota Ternate mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Penghargaan itu berupa juara 1 kategori pagu kecil pengelolaan dana alokasi khusus sub bidang keluarga berencana untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting tahun 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhud Sulaiman pada acara Gebiar Apresiasi Penghargaan dan Lomba Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting di PO Hotel Semarang. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun 2024. Menurut Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Ternate, Agus Fian Jambak, usai menerima penghargaan, Wali Kota Ternate M. Tauhud Sulaiman menyampaikan tentang pentingnya peran aktif pemerintah dalam mendukung visi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Setelah menerima penghargaan, Pak Wali menyampaikan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung visi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Wali Kota berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus berkolaborasi dan mewujudkan visi bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Dengan harapan bisa menciptakan keluarga berkualitas serta menekan stunting di Kota Ternate. Syakir Saleh melaporkan. Beralih ke berita pemilu, lakukan pencocokan dan penelitian data pemilih di 2.889 TPS, anggota Pantarli 10 kabupaten kota dibekali e-coklit sebagai alat bantu. Selengkapnya disampaikan Turekia Samsudin. Sebanyak 3.698 petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024 di 2.889 tempat pemungutan suara yang tersebar di 10 kabupaten kota se-Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Maluku Utara, Iwan S. Seber. Iwan mengatakan dari 10 kabupaten kota, jumlah Pantarli terbanyak berada di Kabupaten Halmahera Selatan dan mereka akan melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih hingga 24 Juli 2024. Total Pantarli kita itu 3.698 yang tersebar di 2.889 TPS. Kalau total Pantarli terbanyak di Halmahera Selatan dengan total Pantarlinya adalah 708. Jadi untuk pencoklitan itu kita punya durasi waktu 1 bulan. Jadi mulai 24 Juni dan berakhir di 24 Juli. Mantan Sekretaris Komite Independen Pemantau Pemilu Provinsi Maluku Utara ini menambahkan, dalam tugas coklit anggota Pantarli dibekali menggunakan e-coklit sebagai alat bantu untuk memudahkan input data pemilih yang telah dicoklit. E-coklit itu adalah alat bantu yang memudahkan Pantarli dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi paling utama itu adalah pekerjaan dengan yang manual itu. Yang e-coklit itu supaya membantu mereka pada saat selesai melakukan pencoklitan, mereka akan menginput data itu sehingga data itu pada saat yang bersamaan itu bisa terakses sampai ke Jakarta. Jadi kita tidak menunggu waktu yang lama sebenarnya. Jadi pada saat sudah dilaksanakan, pada saat mereka datang ke rumah warga mengecek data pemilih di rumah warga, selesai itu mereka langsung bisa menginput data itu walaupun secara manual sudah ditulis, tetapi bisa menginput langsung pada saat hari itu juga atau di saat itu juga mereka bisa menginput masuk ke e-coklit untuk bisa juga terbaca sampai ke laporannya masuk sampai di tingkat kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Bersamaan itu sudah bisa terakses semua. Dengan penggunaan aplikasi e-coklit, Iwan berharap proses coklit yang dilakukan Pantarli dalam masa 1 bulan ini akan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas proses pencocokan data pemilih benar-benar terdaftar akurat serta memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih tetap DPT Pilkada 2024. Turekia Samsudin melaporkan. Pendengar, kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Iya. Silakan laporan Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia.
Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai pencerahan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Kamis 7 Juni 2024. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat khususnya di wilayah Morotai, Galela, Loloda, Tobelo, Ibu, Jelolo, Sigamoli, Kao, Oba, Sofifi, Buli, Ternate, Tidore, Sofif, Gede, Widi, Janir, Labuha, Bacan, dan sekitarnya. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk kondisi cuaca pada besok hari, umumnya berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang khususnya di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Ibu, Jelolo, Maba, Wida, Patani, Gede, Labuha, Bacan, Obi, dan sekitarnya pada siang sore dan malam hari. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara, umumnya berkisar antara 0,05 hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, Justia, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate sudah menyampaikan informasi cuaca untuk wilayah Maluku Utara. Pendengar, laporan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helda Kamarula mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.